Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita berdoa semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Anak-anakku yang hebat, yang keren. Pada pertemuan ke-7 atau pertama di bab kedua ini kita akan mempelajari tentang masalah materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Silakan sambil dilihat bukunya ya, halaman 40 itu buku paket PPKN. Bab 2 itu nanti akan kita pelajari selama 5 pertemuan ya, syukur-syukur bisa 4 pertemuan selesai lah. Karena hanya ada 3 bagian. Yang hari ini khusus adalah akan mempelajari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akhirnya itu jadi tujuan pembelajarannya anak-anak, yang pertama ya, setelah kalian mengikuti pembelajaran baik secara tatap muka terbatas maupun secara daring ya, dengan membaca buku halaman 40 sampai 45 mungkin, dengan memperhatikan penjelasan guru dan menyimak video pembelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama menguraikan makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, menguraikan makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, dapat menguraikan makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, dapat menguraikan makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan itu pengetahuan ya, keterampilannya anak-anak nanti bisa dapat menelaah makna alinea pembukaan UUD 45 dan menyampaikan hasil telaah atau hasil analisa terhadap makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Sehingga materinya untuk hari pertemuan pertama di bab 2 ini adalah tentang makna alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Anak-anak, saya kira tidak asing bagi kalian ya istilah atau bunyi isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Karena ketika kalian masih tatap muka, belum ada pandemi ini ya, setiap hari Senin dan upacara dan hari besar kita selalu melaksanakan upacara bendera, di mana di dalam upacara pengibaran bendera itu dibacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum pembina upacara mengucapkan dan ditirukan oleh peserta itu Pancasila. Nah, memang nanti ada hubungannya ya, pembukaan dengan Pancasila sangat erat hubungannya. Dan materi bab 1 kemarin kan kalian sudah banyak sekali mempelajari tentang Pancasila, mulai dari penerapannya dari berbagai masa ya,
dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, kemudian dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, ya, dan diakhiri materi ketiga, sub ketiga kemarin adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Dan diakhiri kalian melaksanakan pembelajaran praktek kewarganegaraan untuk mempraktekkan dan menganalisis data informasi mengenai keteladanan para tokoh, ya, keteladanan satu tokoh, baik itu tokoh politik hukum, tokoh ekonomi, tokoh sosial budaya maupun tokoh pertahanan keamanan dalam mengamalkan Pancasila dan disimulasikan. Nah, kita lanjutkan hari ini mempelajari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya yakin 100% ya, anak-anak semuanya hafal naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Alinea pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena itu setiap minggu, setiap hari Senin, setiap hari peringatan hari besar selalu dibacakan oleh petugas, ya. Kita selalu mendengar, selalu kadang-kadang membaca, ya. Itu saya kira kalau sudah lebih dari 10 kali sudah hafal. Nah, tapi hari ini kita akan mempelajari maknanya. Nah, maknanya kan belum pernah kamu baca, belum pernah kamu dengar, ya. Karena itu kita belajar maknanya, ya. Kegiatan belajarnya anak-anak adalah yang pertama, ya, mengamati itu bisa mendengarkan penjelasan guru. Tadi ada tujuan pembelajarannya, materi pokoknya apa saja. Membaca buku halaman 40 mulai, ya, yang sub A itu materi makna alinea pembukaan D45. Menyimak video, memperhatikan video pembelajaran. Nanti ada 2 video pembelajaran, baik video ini pengantar, ya, atau pendahuluan pembelajaran maupun materi pembelajarannya nanti saya jelaskan di video karena keterbatasan waktu di Meet maupun tatap muka terbatas, ya. Kemudian kalian juga bisa belajar lagi melalui berbagai sumber yang ada, bisa melalui internet cari informasi-informasi terkait dengan pembukaan UUD 45, bisa membaca buku yang lain, ya. Itu kegiatan belajarnya. Terus yang lain setelah itu sambil mengerjakan nanti di sub A ini ada 4 tugas mandiri, cukup banyak karena sedikit-sedikit lah. Tiap alinea ada tugasnya, ya. Itu tugas mandiri 2.1, tugas mandiri 2.2, tugas mandiri 2.3, dan tugas mandiri 2.4. Sedangkan untuk melatih keterampilan kalian dalam menganalisa dan mempresentasikan, nanti ada tugas kelompok 2.1. Jadi untuk materi sub hari ini, sub yang alinea pembukaan, belajarnya banyak membaca dan mengerjakan atau menulis tugas mandiri 4 kali dan berdiskusi, mempresentasikan hasil telaah tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk penilaiannya anak-anak, ya, seperti biasa penilaiannya meliputi 3 aspek, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap biasa saya nilai dari kedisiplinan, tanggung jawab, dilihat dari kehadiran, ketepatan kehadiran di dalam Google Meet, Classroom maupun di dalam tatap muka terbatas di sekolahan. Kemudian ketepatan juga di dalam mengumpulkan tugas-tugas, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok. Itu penilaian sikap kedisiplinan, tanggung jawab, ya. Sedangkan untuk nilai-nilai sikap yang lain, saya mengamati dari jurnal dan penilaian diri yang kemarin itu penilaian diri 1 kali sudah, ya.
di bab 1. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dengan mengerjakan tugas mandiri 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 itu penilaian pengetahuannya saya ambil dari situ. Nanti pertemuan kelima atau 6 ada uji kompetensi bab 2. Tapi untuk khusus pertemuan ini ada 4 tugas mandiri ya. Keterampilannya saya menilai dari tugas kelompok, yaitu keterampilan menelaah atau menganalisis makna alinea dan keterampilan menyampaikan hasil telaah. Ya. Demikian anak-anak pengantar pembelajaran bab 2 sub yang A yaitu makna alinea pembukaan UD Map 5 yang dipelajari nanti 120 menit. Jadi pengantarnya nanti kalian belajar membaca buku dan menyimak video pembelajaran dan video materi. Selamat belajar, semoga kalian semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.